Jadi di tahun 2014, tepatnya di Bandara Varna di Bulgaria, ada sebuah kamera CCTV yang menangkap momen yang akan menjadi salah satu misteri terbesar di era internet. Ceritanya ada seorang pria dari Jerman yang sangat tampan sekali ya, yang bernama Lars Mitteng, itu tiba-tiba terlihat berlari keluar dari kantor medis bandara. Dia tidak hanya lari guys, tapi dia seolah-olah itu dikejar oleh sesuatu. Dan bahkan dia terpaksa meninggalkan koper, paspor, dompet, dan ponselnya. Dalam rekaman tersebut, kalian bisa melihat Lars itu mencoba untuk melompati pagar berduri setinggi 2 meter dengan sangat cepat. Lalu masuk ke dalam hutan yang sangat lebat yang mengelilingi bandara dan hingga saat ini dia tidak lagi pernah terlihat. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para orang-orang yang mencoba untuk berspekulasi. Apa yang sebenarnya membuat Lars ini berlari dengan cepat? Padahal di saat yang sama di dalam rekaman CCTV, kita sama sekali tidak melihat yang namanya ancaman yang mencoba untuk mendatangi Lars Mitteng. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang kasus hilangnya Lars Mitteng di 2014. Jadi semuanya dimulai dengan liburan musim panas yang normal di Golden Sand, di Bulgaria. Lars Mitteng itu ceritanya pergi bersama teman-temannya untuk berpesta dan bersantai. Namun pada saat itu terjadi sebuah perkelahian kecil di bar yang mengubah segalanya. Lars terlibat pertengkaran dengan fans klub sepak bola rivalnya yang berakhir dengan telinga Lars itu cedera parah. Dan gendang telinganya pun pecah. Dokter itu menyarankan Lars untuk tidak naik pesawat terlebih dahulu karena tekanan udara bisa merusak telinganya secara permanen. Lars juga tinggal sendirian di Bulgaria sementara teman-temannya tuh pulang lebih dulu. Dan disinilah hal mengerikan tuh terjadi. Ketika Lars menginap di sebuah hotel murah bernama Hotel Color di wilayah yang agak kumuh di wilayah Varna, dia tiba-tiba merasa paranoid. Lars mencoba untuk menelepon ibunya dalam keadaan yang sangat ketakutan. Dan dia berbisik bahwa ada 4 orang yang mengikutinya. Dan mereka ingin tahu apa itu obat yang dia bawa. Jadi dia pun meminta ibunya untuk membatalkan kartu kreditnya segera. Dan Lars menghabiskan waktu di malam itu dengan bersembunyi di dalam hotel. Dan dia sempat menatap keluar ke jendela dan dia merasa mungkin kematian sedang mencoba untuk menjemputnya. Paradoks mengerikannya adalah pihak hotel itu tidak melihat ada pria yang mengikuti Lars. Dan dalam rekaman CCTV hotel, Lars juga terlihat hanya mondar-mandir di lobi dengan kelihatan sangat gelisah lalu masuk ke lift dan keluar lagi. Jadi keluar masuk gitulah, seolah-olah dia terjebak dalam pikirannya sendiri. Kemudian lanjut di pagi harinya, Lars pergi ke bandara untuk mencoba terbang pulang. Dia sempat mengunjungi dokter bandara untuk mendapatkan izin terbang ya kan. Tapi pas diperiksa, itu ada petugas konstruksi yang juga masuk ke ruangan dokter tersebut untuk urusan rutin, ya mungkin maintenance gitu-gitu. Ya bagi kita ya seperti itu ya kan. Tapi bagi Lars, itu yang menjadi pemicu dia berlari. Ketika petugas itu datang, dia pun berlari dan berteriak, "Aku tidak mau mati di sini," gitu, dalam bahasa Indonesia ya. Dan dia pun langsung lari, dan adegannya itu sama seperti pada CCTV yang kita lihat sebelumnya. Dia akhirnya meninggalkan berbagai barang yang dia bawa, kayak koper dan lainnya di kursi dokter tersebut. Seakan-akan ada orang yang membuntutinya. Jadi di saat yang sama, dokter yang memeriksa Lars yang bernama Dr. Kosta Kostov, itu memeriksa Lars kan pada saat itu. Dia tuh menceritakan kalau Lars ini orang yang agak aneh, tapi nggak gila, cuman agak aneh aja. Dan ketika pintu terbuka dan petugas bandara masuk, Lars pun akhirnya bereaksi seolah-olah akan ada seseorang yang membunuhnya gitu. Dia pun lari tanpa alas kaki, jadi nggak pakai sandal, dan dia juga nggak bawa uang sama sekali, dan seakan tanpa tujuan. Tapi sebenarnya ada beberapa spekulasi dan teori mengenai kenapa Lars ini lari. Dan kita akan bahas secara medis dulu. Jadi Lars
itu diresepkan atau diberikan resep obat antibiotik bernama cefuroxim untuk telinganya. Karena kan sebelumnya dia mengalami perkelahian tuh, sampai telinganya cedera gitu kan. Dan dalam kasus yang sangat langka, antibiotik jenis ini bisa menyebabkan efek samping psikotik, termasuk paranoid akut dan halusinasi. Ditambah dengan trauma fisik di kepalanya akibat perkelahian, kemungkinan Lars itu sedang mengalami yang namanya psikotik hebat gitu pada ketika itu. Tapi ada satu detail yang cukup mengganggu sebenarnya, di mana Lars terus-menerus mengatakan bahwa ada orang yang mencarinya karena masalah obat. Pertanyaannya, obat apa? Apakah Lars tanpa sengaja terlibat dalam sesuatu yang lebih besar gitu? Apakah mungkin ya kan? Dan ada sebuah spekulasi juga dari internet yang mengatakan apakah mungkin dia dijadikan kurir gitu kan tanpa dia sadar. Atau mungkin dia melihat sesuatu yang seharusnya dia tidak lihat gitu selama liburannya. Kan kadang-kadang di beberapa hal ada sesuatu yang bukan urusan kita. Cuman terkadang juga ada orang yang kepo dengan urusan orang lain. Yang mungkin hal tersebut yang menyebabkan Lars itu juga merasa ketakutan gitu. Seperti yang kita tahu, Lars ini kan mencoba untuk berlari di bandara ya. Nah, bandara di Varna itu dikelilingi hutan yang cukup lebat sebenarnya dan tidak mudah untuk ditembus. Dan bisa dibilang ada banyak sekali wilayah dengan semak berduri dan medan yang cukup sulit untuk dilalui. Nah, dengan Lars yang mencoba untuk melompati pagar berduri setinggi 2 meter dengan tangan kosong, ini tuh menunjukkan kemungkinan tingkat adrenalin di tubuhnya itu juga sudah melampaui batas manusia normal. Sehingga dia juga tidak merasakan sakit dan dia hanya ingin lari dari sebuah ancaman yang selama ini tidak pernah bisa dilihat oleh kita sebagai penonton. Yang paling anehnya, setelah hal tersebut terjadi, beberapa saksi mata di luar bandara tuh sempat melihat Lars berjalan di pinggir jalan tol beberapa jam kemudian dan terlihat linglung, tapi ya pelongo-pelongo gitu mungkin ya. Dan setelah itu dia menghilang. Tidak ada jasad yang ditemukan di hutan, yang hingga saat ini orang-orang tidak pernah menemukannya. Jasadnya juga tidak ditemukan. Bahkan ada pencarian yang pernah dilakukan ya menggunakan drone, anjing pelacak, dan ribuan relawan itu coba untuk diturunkan di hutan tersebut. Namun sama sekali tidak ada jasad manusia. Tapi gimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya mengejar Lars Mitteng dalam kasus ini? Apakah dia benar-benar kehilangan kesadaran karena sebuah obat yang menimbulkan efek psikotik bagi dirinya, atau ada hal lain? Atau mungkin kalian punya cerita lain yang mirip-mirip dengan kasusnya si Lars di tempat kalian? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe Paradox Story untuk berbagai cerita seram lainnya.